kita menginginkan Elkan kembali. Hello Indonesia, good luck in the Asian Cup. Good luck in the Asian Cup. Indonesia will win. Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas. It's time to show your love for the Garuda and support the original Indonesian brand. Save the date. Be ready. Bus yang tumpangi pemain timnas Indonesia di Australia tak layak? Lampu depan nyala sebelah, Nathan Choi Aon sampai berdiri karena kursi kurang. Bus yang menumpangi pemain timnas Indonesia di Australia tidak layak? Mengutip dari akun Instagram Nusantara, Ballers, terpantau bus yang membawa pemain beserta staf pelatih timnas Indonesia berwarna putih dan terdapat bacaan Moraes di sampingnya. Jika ditelisik lebih dalam, ada yang kurang dari bus tersebut. Ketika menjemput pemain timnas Indonesia di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney pada Selasa 18 Maret 2025 malam waktu setempat, lampu depan di bus tersebut hanya menyala sebelah. Padahal, lampu sangat krusial untuk sang sopir saat berkendara di malam hari. Penerangan yang minim berpotensi mengakibatkan kecelakaan yang ujung-ujungnya dapat merugikan timnas Indonesia. Selain itu, bus juga dinilai agak kecil sehingga tak dapat menampung 27 pemain beserta staf pelatih timnas Indonesia. Hal itu terlihat dalam stories Instagram yang eksklusif milik Eliano Rogers. Dalam unggahannya, terlihat Nathan Choi Aon berdiri saat bus tengah berjalan. Sekarang satu harapannya, sederet kekurangan di atas tidak mengurangi motivasi pemain timnas Indonesia. Temuat hotel menginap dari tempat latihan jaraknya kurangnya lebih 40 km, beda dengan suguhan Australia di Jakarta kemarin, dengan bus mewah, dan jarak hotelnya hanya 3,5 km. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bahagia setelah melihat tim kesayangannya menjalani latihan perdana semalam. Ia pun optimistis timnas Indonesia menang atas Australia dalam laga yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Kami datang ke sini, Australia, untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif, kata Patrick Kluivert. Jika benar meraih kemenangan, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 semakin besar. Saat ini hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jadi sanggup membawa timnas Indonesia menang atas Australia, Patrick Kluivert. Erick Thohir, yang menjabat sebagai Ketua PSSI, memberikan tanggapan mengenai kemungkinan 4 pemain naturalisasi baru akan bergabung dengan timnas Indonesia dalam pertandingan melawan timnas Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keempat pemain tersebut memiliki potensi besar untuk memperkuat tim kita, ungkapnya. Para pemain baru ini adalah Ula Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Mereka resmi menjadi warga negara Indonesia pada bulan Februari dan Maret tahun 2025. Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi Australia sebagai tuan rumah dalam pertandingan ke-7 grup C yang akan berlangsung di Sydney Football Stadium, Sydney. Pertandingan ini akan digelar pada Kamis, 20 Maret 2025, pada sore hari waktu Indonesia bagian Barat. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah memanggil sebanyak 30 pemain untuk mengikuti 2 pertandingan di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, hanya 27 pemain yang tersedia untuk diturunkan dalam laga tersebut.
Berdasarkan penilaian terhadap kualitas mereka, Romeni, Audero, James, dan Pelupesi memiliki peluang besar untuk dimasukkan dalam daftar 23 pemain timnas Indonesia yang akan melawan Australia. Kualitas permainan yang ditunjukkan oleh keempat pemain ini membuat mereka menjadi kandidat kuat untuk memperkuat tim nasional dalam pertandingan penting tersebut. Pelatih tentu akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk performa terkini dan kemampuan beradaptasi dalam strategi tim, sebelum membuat keputusan akhir mengenai pemilihan pemain. Meskipun demikian, mengenai keputusan apakah Romeni, Audero, James, dan Pelupesi akan bergabung dengan skuad melawan Australia, Erick Thohir menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Keputusan akhir mengenai masuknya mereka ke dalam tim akan ditentukan oleh penilaian profesional dari tim pelatih. Erick Thohir menyatakan, "Saya tidak tahu. Sebab, nanti tim kepelatihan yang menilai mereka," menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pelatih dan staf kepelatihan. Erick Thohir berpendapat bahwa keempat pemain tersebut berada dalam kondisi yang sangat baik untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebagai contoh, Romeni telah mulai bermain secara rutin dengan Oxford United di divisi kedua Liga Inggris, yang menunjukkan konsistensinya dalam bermain di level kompetitif. Di sisi lain, Audero telah menjadi penjaga gawang utama untuk Palermo di Serie B, sementara James menjadi pemain kunci bagi Go Ahead Eagles di Eredivisie. Pelupesi juga berperan sebagai pemain penting di Lommel SK yang berlaga di divisi kedua Liga Belgia. Romeni saya melihat dimainkan terus di Oxford United. Jadi secara match fitness dia layak. Audero juga bermain. James juga. Pelupesi bermain, tutur Erick Thohir. Pernyataan ini menunjukkan keyakinannya terhadap kemampuan fisik dan kebugaran mereka. Jadi secara match fitness seharusnya mereka siap. Tinggal beradaptasi dengan tim dan pemain timnas Indonesia lainnya saja, jelasnya. Ini menunjukkan bahwa faktor adaptasi dengan tim nasional menjadi tantangan terakhir yang perlu diatasi oleh para pemain tersebut. Erick Thohir maklum dengan pilihan Elkan Bagot, "Jangan dihakimi, bukan tidak mungkin jadi masa depan kita." Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, memaklumi pilihan Elkan Bagot. Bek berusia 22 tahun itu ingin fokus bersama Blackpool FC alih-alih timnas Indonesia. Erick Thohir menyatakan bahwa pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga memahami sikap Bagot, apalagi skuad Garuda juga punya stok bek yang menumpuk. Timnas Indonesia telah memiliki Jai Idzes, Mes Hilgers, Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Amat, Muhammad Ferrari, sampai Kevin Dix yang juga bisa bermain sebagai bek tengah. Coach Patrick sih terbuka saja. Dia tidak ada pikiran apa-apa, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Bagot memprioritaskan untuk tetap bertahan dengan Blackpool FC saat timnas Indonesia bakal mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Banyak pemain yang bagus juga di center back kita. Ada Mes Hilgers, ada Rizky Ridho, ada Jai Idzes, masih ada Jordi Amat, kata Erick Thohir. Kita coba Muhammad Ferrari juga. Kelvin Verdong bisa main ke center back agak kiri. Kevin Dix bisa juga center back agak kanan, jadi opsi-opsi itu ada. Lanjutnya, Timnas Indonesia bakal bertandang ke Australia pada Kamis 20 Maret di Stadion Sepak Bola Sydney dalam pertandingan ke-7 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai itu, skuad Garuda bakal menjamu Bahrain pada Selasa 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, dalam penampilan ke-8 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi saya mohon jangan menghakimi. Kasihan, karena Elkan bukan tidak mungkin jadi masa depan kita. Mungkin dia sedang fokus ke klubnya, jadi tidak apa-apa, imbu Erick Thohir. Salah satu pemain naturalisasi baru memberikan sinyal bergabung Timnas Indonesia di Sydney untuk pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain itu ialah Joey Pelupesi. Gelandang klub Belgia, Lommel SK itu sudah resmi menjadi warga negara Indonesia 10 Maret 2025 bersama Emil Audero Mulyadi dan Dean James.
Ketiga pemain juga sudah menyelesaikan proses perpindahan federasi sehingga membela timnas Indonesia. Joey Pelupesi nampaknya sudah bergabung dengan timnas Indonesia di Sydney. Ia membagikan unggahannya saat terbang dengan pesawat menuju Sydney. Segera Sydney, tulis Joey Pelupesi dengan emotikon burung Garuda, bola, dan pesawat di Instagram Story. Joey Pelupesi bisa menjadi alternatif di lini tengah oleh pelatih Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu sebelumnya sudah memilih sejumlah pemain tengah. Di antaranya, Tom Haye dan Ivar Jenner. Kita tunggu saja apakah Joey Pelupesi akan debut saat melawan Australia. Tampak sosok Dean James, pemain naturalisasi baru yang telah lama dinanti oleh para penggemar sepak bola. Bersama rekan-rekannya, Max Hilgers dan Kevin Dix, ia menapaki perjalanan menuju Australia dengan tekad bulat untuk mencuri 3 poin penting di kandang lawan pada 20 Maret esok. Suasana di dalam pesawat begitu hidup. Setiap detik dipenuhi dengan canda, diskusi strategi, dan keyakinan bahwa kerja keras mereka akan segera membuahkan hasil. Dean James, dengan keahlian yang telah membuktikan dirinya di lapangan, kini menjadi simbol harapan baru yang mampu mengubah jalannya pertandingan timnas Indonesia akan lebih dulu bermain melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Setelah itu, skuad Garuda menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Saat ini, timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos dari putaran ketiga. Dua tim teratas akan lolos ke Piala Dunia 2026 dari putaran ketiga ini. Sementara itu, Jepang berada di puncak klasemen dengan 16 poin, posisi kedua ada Australia dengan 7 poin, timnas Indonesia di posisi ketiga dengan 6 poin. Arab Saudi di peringkat keempat juga memiliki 6 poin. Bahrain di posisi kelima dengan 6 poin. Cina paling terakhir juga memiliki 6 poin. Karena persaingan masih ketat, timnas Indonesia butuh kemenangan untuk bisa mengamankan dua teratas. Pemain dan pelatih timnas Indonesia sudah bertolak ke Australia untuk menjalani pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menantang Australia di Stadion Allianz, Kamis, 23/2025, mendatang. Duel tersebut menjadi ujian perdana bagi pelatih baru Patrick Kluivert beserta gerbong baru yang dibawanya ke timnas Indonesia. Dalam menatap laga perdananya tersebut, rombongan skuad Garuda sudah berangkat ke Australia pada hari ini, Minggu, 16 Maret 2025. Setibanya di Australia, Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal terlebih dahulu beristirahat dan dijadwalkan menjalani latihan perdana. Sebelum berangkat ke Australia, pemain timnas Indonesia sudah terlebih dahulu menjalani sesi pemeriksaan oleh tim kepelatihan dan dokter tim. Dokter Timnas Indonesia, Alvan Ashar menjelaskan bahwa pemeriksaan menyeluruh sudah dilakukan, secara umum mereka sudah siap untuk menjalani sesi latihan skuad Garuda. Nantinya, persiapan lanjutan akan digelar di Australia untuk mematangkan aspek taktikal dan fisik pemain. Dia berharap tidak ada pemain cedera dan bisa menjalani dua pertandingan dengan baik di bulan Maret ini. Kami lakukan pemeriksaan terkait dengan illness, terkait dengan injury, kata Alvan Ashar dilansir dari Instagram Timnas Indonesia. Sejauh ini mereka cukup antusias dengan persiapan yang dilakukan untuk pemulihan fisik pemain. Untuk hari ini sangat bagus. Anda tahu kita harus mengatur program dari para pemain meski sedikit kelelahan karena banyak dari mereka berpuasa Ramadan. Tim pelatih memberikan latihan ringan agar kondisi fisik pemain bisa terus terjaga. Tentunya, latihan ini cukup penting agar mereka bisa segera beradaptasi dengan sistem latihan Patrick Kluivert. Jadi ini merupakan latihan yang bagus. Hanya untuk pergerakan, pemanasan dan menggerakkan badan. Terkait dengan pemeriksaan fisik, hasil yang kita dapatkan adalah pemain dalam kondisi yang siap untuk mengikuti training. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti pertandingan tanpa adanya cedera, sambungnya.
Sementara itu, pelatih fisik timnas Indonesia, Quentin Jacoba menjelaskan bahwa ada pendekatan khusus karena beberapa pemain saat ini menjalani puasa. Menurutnya, hal tersebut membuat tim pelatih harus memberikan sesi latihan berbeda. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memiliki jadwal melawan Australia. Duel ini rencananya digelar di Stadion Allianz Sydney, Australia, pada 20 Maret 2025. Patrick Kluivert membawa sebanyak 29 pemain pada kesempatan ini. Awalnya, skuad timnas Indonesia berisikan 30 pemain. Namun nama Egy Maulana Fikri harus dicoret karena mengalami cedera. Sementara itu, ada 4 pemain yang bakal terbang ke Sydney, Australia pada Sabtu dan Ahad, 15, 16, 3, 2025. Dilansir dari laman resmi PSSI, mereka adalah Tom Haye, Justin Hubner, Sandy Walsh dan Rafael Struijk. Nama-nama lain dijadwalkan menyusul pada 16 dan 17 Maret 2025. 4 punggawa, Tom Haye, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk mengawali gelombang pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri menuju Sydney, Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025, tulis PSSI. 4 nama di atas membawa bekal bagus sebelum melawan Australia. Bekal bagus yang dimaksud yakni tak ada yang menelan kekalahan bersama klubnya masing-masing di laga terakhirnya. Justin Hubner baru saja membantu Wolves U21 meraih kemenangan atas Reading U21 dengan skor 1-0. Di sisi lain, Tom Haye dan Rafael Struijk hanya bisa meraih hasil seri pada laga terakhirnya. Tom Haye membantu Almere City bermain seri melawan NAC, 1-1. Rafael Struijk juga meraih hasil imbang di laga terakhirnya. Tepatnya, Brisbane Roar bermain seri 1-1 dengan Adelaide United pada 8 Maret lalu. Timnas Indonesia akan bersua dengan Australia di laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada 20 Maret 2025. Di atas kertas, timnas Australia unggul secara ranking FIFA. Namun, timnas Indonesia bukan tidak mungkin bisa membuat kejutan seperti saat mengalahkan Arab Saudi, 2-0, pada November 2024. Ian Maatsen dan Pascal Struijk siap perkuat timnas Indonesia jika skuad Garuda menang lawan Australia dan Bahrain bulan ini? Tak bisa dipungkiri, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir gencar mencari pemain keturunan berkualitas. Langkah ini diambil sebagai langkah akselerasi peningkatan kualitas timnas Indonesia secara instan. Untuk jangka panjangnya, ada banyak program yang dilakukan PSSI seperti pembinaan usia dini dan perbaikan kualitas kompetisi profesional. Sejauh ini, pemain-pemain keturunan yang diyakinkan PSSI era Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia masuk kategori top. Beberapa di antaranya Jai Idzes, Tom Haye, Kelvin Verdong, Mes Hilgers, Kevin Dix hingga yang terbaru Emil Audero. Meski begitu, nama-nama di atas bukanlah yang terakhir didatangkan PSSI. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bahkan sudah ditugaskan PSSI untuk mendatangkan pemain keturunan berkualitas. Dengan head coach level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita, Indonesia, kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga kepada awak media. Jadi, nanti dia, pelatih, juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah selama ini kan kita tahu Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang lobi kemana-mana, dengan timnya lobi kemana-mana, lanjut Arya Sinulinga. Dari sekian pemain keturunan yang bisa masuk radar PSSI, Ian Maatsen dan Pascal Struijk bisa dimasukkan daftar prioritas. Ian Maatsen saat ini bermain untuk klub Premier League, Aston Villa.
Pemain yang mencetak 1 assist dari 32 laga bersama Aston Villa musim ini, memiliki harga pasaran 32 juta euro atau sekira 574 miliar rupiah. Pemain yang membantu Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023 hingga 2024 ini dapat diandalkan sebagai fullback kiri dan winger kiri timnas Indonesia. Pascal Struijk siap bela timnas Indonesia? Bagaimana dengan Pascal Struijk? Bek 25 tahun yang memiliki harga pasaran 15 juta euro ini memperkuat klub Liga 2 Inggris, Leeds United. Pascal Struijk yang memiliki tinggi badan 190 cm ini masuk kategori bek produktif. Dari 34 pertandingan bersama Leeds United musim ini, Pascal Struijk mengemas 5 gol. Petinggi media Belanda Voetbal Premier, Danny van Laar sempat mengatakan Pascal Struijk tersedia membela timnas Indonesia. Apakah ini pertanda Pascal Struijk akan memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat? Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Danny van Laar melihat tingginya level Ian Maatsen dan Pascal Struijk. Keduanya disinyalir baru mau membela timnas Indonesia jika semakin dekat lolos ke Piala Dunia 2026.